Yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, yang saya hormati, yang punya hajat, semoga yang mengundang kita hajatnya dikabulkan sama Allah Subhanahu wa taala. Yaitu ini acara pernikahan, semoga menjadi keluarga sakinah mawaddah rahmah, menjadi keturunan yang saleh-salehah. Dan yang belum nikah semoga cepat nikah. Salawat dan salam ditujukan kepada baginda kita Nabi Muhammad SAW beserta para keluarga dan para durian-durian para sahabatnya dan orang-orang mengikuti baginda kita Nabi Muhammad SAW. Maka sedikit mengulang, yaitu tentang keutamaan membaca Bismillahirrahmanirrahim, yang mana di dalam hadis Nabi Muhammad SAW, Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang membaca, seorang hamba membaca Bismillahirrahmanirrahim, maka setan akan dibakar seperti timah di atas api. Setan itu terbakar dengan orang yang membaca Bismillahirrahmanirrahim seperti timah di atas api, meleleh. Dan diriwayatkan dari Jabir dari bahwasanya ketika turunnya ayat Bismillahirrahmanirrahim pertama kali, seluruh langit ini menjadi gelap saking banyaknya malaikat yang mengantarkan. Laut-lautan menjadi bergelombang. Binatang-binatang itu terdiam karena mendengar datangnya turunnya ayat Bismillahirrahmanirrahim, dan semuanya menjadi berhenti total karena dahsyatnya Bismillahirrahmanirrahim ini. Kalau seandainya dibacakan di orang yang sakit dengan keyakinan, maka orang yang sakit itu membaca Bismillahirrahmanirrahim, maka disembuhkan sama Allah Subhanahu wa taala. Sampai di dalam hadis yang lain, baginda Nabi Muhammad SAW bersabda, man qala Bismillahirrahmanirrahim ma taqaddama min dambi. Barang siapa yang membaca Bismillahirrahmanirrahim, maka diampuni dosanya sama Allah Ta'ala, dosa-dosanya yang telah lalu. Banyak riwayat-riwayat tentang keutamaan Bismillahirrahmanirrahim. Baginda kita Nabi Muhammad SAW juga mengajarkan kepada kita. Beliau bersabda, apabila kalian hendak berdiri di atas suatu majelis, bacalah Bismillahirrahmanirrahim wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Siapa yang baca ini, kata Rasulullah SAW, ketika dia duduk berdiri ini, membaca Bismillahirrahmanirrahim wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam, maka ada hendak orang yang supaya menghasut atau mendengki atau menghujat, dihalangi sama para malaikat, dilindungi orang itu sama malaikat, sehingga orang mau menghujat itu tidak jadi. Kalau duduk berdiri baca Bismillahirrahmanirrahim wa sallallahu alaihi Muhammadin wa ala alihi wasallam. Begitu juga kata Nabi Muhammad SAW, ketika kalian berdiri hendak mau duduk, membaca juga Bismillahirrahmanirrahim wa sallallahu alaihi Muhammadin wa ala alihi wasallam di suatu majelis, maka tidak ada lagi orang yang maksudnya menghujat, mau menghasut dia atau gimana gitu. Dilindungi sama malaikat dia. Dan saya pernah mencoba ini ketika kan saya naik pesawat. Nah, kalau ini pesawat kan anak ini perlu sekali-sekali naik pesawat. Insya Allah kalau megang terbang bisa terbang. Amin, amin, amin.
Jadi waktu saya duduk itu duduk jangan sembarangan budak gitu. Ada aturan baca Bismillahirrahmanirrahim diajarkan Nabi Muhammad SAW. Ketika saya naik pesawat duduk, kau pindah kursi kan tidak boleh. Gitu. Saya duduk pindah kursi keping yang lebih enak, kosong loh, enggak. Yang lainnya dibalik, nggak boleh kamu tidur, ini tempat yang paling depan untuk orang-orang yang penting bisnis. Karena kita duduk berdiri baca Bismillahirrahmanirrahim, wassalamualaikum Muhammadin wal alihi wasallam, duduk lagi baca Bismillahirrahmanirrahim, wassalamualaikum Muhammadin wal alihi wasallam. Dia mau menghasut ini, mau marah, gak jadi. Dihalangi malaikat yang dikatakan Rasulullah SAW. Biarkan. Dan itu benar praktek. Jadi kamu duduk musyawarah sama gontok-gontokan, kamu duduk dulu. Ada yang nggak senang sama kamu, duduk itu baca, jangan langsung duduk. Diajarkan Nabi Muhammad Bismillahirrahmanirrahim, wassalamualaikum Muhammadin wala alihi wasallam. Dilindungi malaikat. Mau ngasut gini tuh malaikat nempel gitu. Ibaratnya kata Rasul, nggak jadi. Kalau dia berdiri membaca sama itu seperti itu, wis nggak ada yang ngomong jelek-jelek sama kamu bisa. Lihat yang indah-indah lihat sama kamu. Pramugari sampai gini. Betulan itu. Coba praktek. Jangan duduk, tinggal duduk, nggak baca Bismillahirrahmanirrahim, wassalamualaikum Muhammadin wala alihi wasallam, dan berdiri pun seperti itu. Maka dikosotkan. Barang siapa yang hendak makan, dia tidak membaca Bismillahirrahmanirrahim. Apabila dia hendak makan, dia membaca Bismillahirrahmanirrahim. Setan ini mau ikut nimbrung makan, dia wurung. Aduh, orang ini udah baca Bismillahirrahmanirrahim, gak kumanan saya. Dan juga sebaliknya, orang masuk rumah, dia membaca Bismillahirrahmanirrahim, belum. Setan ini mau ngikuti masuk rumah, gak bisa. Karena orang ini masuk membaca Bismillahirrahmanirrahim. Begitu juga orang yang mau minum, membaca Bismillahirrahmanirrahim, setan mengatakan, orang ini minum aku gak kumanan, jadi kurus dia. Begitu juga sebaliknya, kalau orang masuk rumah tanpa membaca Bismillahirrahmanirrahim, setan gondoruwo ikut mlebu jero. Akhirnya ribut. Maka diijazakan para ulia-ulia salafun sholihin ditambah surat Al-Ikhlas. Siapa yang masuk rumah membaca surat Al-Ikhlas, Bismillahirrahmanirrahim, Qul huwallahu ahad, Allahu samad, lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad, rumah tangganya gak saling mencucu ini. Gak akan kefakiran di rumahnya, asal baca surat Al-Ikhlas 3 kali masuk rumah. Enggak baca bismillah aja masuk, ribut rumahnya. Kenapa? Setan yang gandol di sini di belakang ikut masuk. Makanya sampai ulama salam solihin ditambah surat Al-Ikhlas. Siapa yang baca surat Al-Ikhlas masuk ke rumah tangganya dan tetangga kiri kanannya menjadi tentram, dijaga sama Allah Subhanahu wa taala. Dan tidak akan kefakiran keluarganya, gak akan ribut, menjadi keluarga sakinah mawaddah warahmah. Kalau ribut berarti kalian lupa. Setannya masuk, kuntilanak masuk di dalam rumah, ikut teman pembacaan Bismillahirrahmanirrahim. Makanya Syekh Al-Buni mengatakan bahwasanya diciptakan langit dan bumi ini dengan ayat Bismillahirrahmanirrahim. Maka barang siapa sering membaca Bismillahirrahmanirrahim, maka diberi haibah sama Allah Subhanahu wa taala. Haibah itu kemuliaan. Yang Tarekat Alawiyah membaca sekitar 313.
Gitu. Siapa yang baca 313 ini dia menjadi seorang pengajar. Karena banyak orang baca Bismillahirrahmanirrahim diberi haibah, kemuliaan sama Allah Subhanahu wa taala. Sampai Syekh Jilani di wirid ada Bismillahirrahmanirrahim 50. Untuk lunas hutang sholat hajat 2 rakaat baca Bismillahirrahmanirrahim 5.000 kali, insya Allah hutangnya sagunung Uhud dikabulkan sama Allah Subhanahu wa taala, lunas 5.000. Itu kecil itu, dan itu seluruh hajat asal syarat itu. Hajat itu tidak dikabulkan karena kita, kata Sa'ad bin Abi Waqqas, ya Rasulullah, gimana suatu aku saat dikabulkan sama Allah Subhanahu wa taala. Sa'ad bin Abi Waqqas, jangan makan sesuatu makan haram. Ini yang menghambat doa kita terhijab sama Allah Subhanahu wa taala. Jadi ada orang baca Bismillahirrahmanirrahim, kenapa Gus? Kamu meremehkan hal yang mubah dan yang haram, sehingga ini terhijab dinding. Bukan Allah nggak ngabulkan, terhijab dinding. Itu Bismillahirrahmanirrahim, Bismillahirrahmanirrahim, rezekinya deras. Minimal 50 kali yang diajarkan Syekh Jilani mendapatkan habis maghrib haibah, kemuliaan dalam dirinya. Orang melihat itu kamu dipandang ada kewibawaan sebagai pemimpin. 50 dan dimudahkan. Dan di hadis Nabi Muhammad SAW yang lain di dalam Rotib Al-Atos ada, tapi ini hadis Rasulullah SAW sebenarnya. Kata Rasulullah SAW, barang siapa membaca Bismillahirrahmanirrahim la haula wala quwata illa billah 3 kali, dijauhkan dari bala, musibah dan kesedihan dan kefakiran. Subuh 3 kali, maghrib 3 kali. Karena keutamaan Bismillahirrahmanirrahim ini sangat besar. Yang mana di Syekh Al-Buni meriwayatkan, kalau guru kita mengatakan surat Fatihah, khabdamnya Fatihah itu tawasulnya sama Syekh Al-Buni. Makanya Syekh Al-Buni ini meriwayatkan tentang Bismillahirrahmanirrahim. Bahwasanya nama Allah ini sebanyak, kata Syekh Al-Buni, 3.000 nama. 1.000 nama yang hanya diketahui para malaikat. 1.000-nya dari 2.000 diketahui para nabi-nabi. 300 di Taurat, 300 di Zabur, 300 di Injil, 99 di Al-Quran. Satunya hanya Allah yang tahu, total semuanya 3.000. Ada yang mengatakan ulama salaf bahwasanya khafnya itu disembunyikan di Nabi Ibrahim alaihissalam. Maka siapa yang menyebut Bismillahirrahmanirrahim sama aja dia menyebut seluruh asma Allah, 3.000 asma Allah itu tadi yang gak kamu ketahui. Maka dikabulkan, kata Rasulullah SAW. Siapa yang baca Bismillahirrahmanirrahim awalnya, maka doanya akan dikabulkan sama Allah Subhanahu wa taala. Apalagi sekarang ini lagi musim corona. Corona gitu. Saya kemarin di Makassar pengajian nggak bisa, corona. Singapura kena corona, Indonesia kena corona. Bukan kita takut sama corona, maka itu pernah ada seorang ini membaca Bismillahirrahmanirrahim la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama'i wa huwa samiul alim. Jadi ingat-ingat, jangan sepele no kata lagi di corona, wah corona enteng kalau kamu baca Bismillahirrahmanirrahim la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama'i wa huwa samiul alim 3 kali subuh sama maghrib, tidak akan kena corona, keracunan. Dibaca 3 kali, jangan diremehkan gitu, karena musibah ini sangat berat. Di Surabaya udah 19 orang yang kena, maka itu dibaca minimal, usah yang panjang-panjang dulu, Bismillahirrahmanirrahim. Karena corona ini bukan nular dari udara gini, makanya kalau pakai gini percuma.
Bukannya sekedar nular di udara, dosen ya. Dalam di mall, makanya jangan sering-sering ke mall dulu. Di tempat umum, nah ini kamu megang, nggak baca Bismillahirrahmanirrahim, ya jangan salahkan. Makanya ada ulama salaf, Syekh Muhammad pernah dia menceritakan dia diracun sama orang karena saking mangkelnya. Oh kamu saya racun kok nggak mati-mati kamu. Karena aku selalu membaca subuh Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah tidak ada yang membahayakan di bumi maupun di langit. Gitu. Jadi kalau membaca Bismillahirrahmanirrahim 3 kali, kamu keluar sana ada corona, tampe. Tadi ada malaikat seperti membaca Bismillahirrahmanirrahim wa sallallahu alaihi Muhammadin wa alihi wasallam. Cuma ini Bismillahilladzi la yadurru ma'asmi syai'un fil ardi wala fis sama'i wa huwa samiul alim, dilindungi para malaikat corona mental. Tapi enggak baca ya. Jangan coba-coba. Jadi baca, diajarkan pada tetangganya, saudaranya, jangan diremehkan, ini minimal lah dibaca terus. Karena di Singapura udah kena 200 orang. Di Kuala Lumpur kemarin tabligh akbar karena nggak baca Bismillahirrahmanirrahim kena ketularan. Karena bukan tular dari udara gini. Tuh. Jadi ibadah orang mengeracun, bukan nular seperti flu burung ini. Kalau flu burung kan nunggu tularan dari flu burung. Ini enggak. Konser. Kamu naik eskalator di lift gini titit dan nemplek mlebu. Yang baca Bismillahirrahmanirrahim la yadurru ma'asmi syai'un fil ardi wala fis sama'i wa huwa samiul alim. 3 kali subuh sama maghrib. Biasanya perempuan keluyuran di pasar. Tempat keramaian. Itu hati-hati. Karena cepat itunya. Orang Singapura ngomong sama saya itu nggak takut mati, Gus. Masalahnya corona ini kalau di Singapura itu dokternya canggih-canggih. 200 sembuh sekitar 87. Ada yang sembuh, nggak sampai mati. Masalahnya kalau terlalu menjalar seperti Itali, rumah sakit nggak cukup, akhirnya digeletak no, mati nih karena nggak ada yang ngurus. Mati KPD, dokternya bingung. Makanya di Cina sana sampai udah kecil-kecil ini semua dibungkus, lebokno, bleng. Karena saking banyaknya, maka itu diajarkan kepada tetangga saudaranya. Jangan remehkan balak-balak yang diturunkan sama Allah Ta'ala ini. Dan ada orang niat-niat yang gak benar, bisa meracunkan, menularkan. Dengan membaca Bismillahirrahmanirrahim syai'un fil ardi wala fis sama'i wa huwa samiul alim, maka akan dilindungi sama Allah Ta'ala dari penyakit-penyakit yang menular dan virus-virus. Dan insya Allah semoga kita doakan berkat Rasulullah, berkat Rasulullah, di tempat negara muslim, di negara kita, di negara manapun, diangkat penyakit-penyakit virus corona ini tadi diganti menjadi rahmat Allah Ta'ala, penuh berkah, sehingga menjadi makmur negara-negara, banyak orang yang takwa dan beriman pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dengan sedikit ini kita bisa mengamalkan amalan Bismillahirrahmanirrahim dan baca Bismillahirrahmanirrahim. Maulana ya Maulana ya Sami' du'ana bi rahmatika ya Rabbi
Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala habibika sayyidina Muhammad wa ali baiti wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad kama sallaita ala sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Walamma nadama bi malidi sir wujud sayyidan mas'udan jam mutafarrida wa salimul qayyim daiman abaya dal jalali muntal mubtada naduka ya gausu bismi wa bi jaikun imamul anbiya ilana mu'inan munjida wala duhara min ajabi kemati fal kula duama jajila bi jamili muawada wa bimanu aliya goni cutrana padal amali amin bijudi min kamu jawida man korona salah khidmatika wa zakwarina hubba dunya fi utakayada wa jara ini tub alaina min dunubina wa fir lana likulli dhanbin wa ta'ammada wa amnun bi afiyatin fi arwain wa jadasin wa judbidatin min hadrail makarim awada wa yuhi bala talukiruhu wa qalbu wa da'ar bi asirul habib wal amari fi as'ada wa tarda bi ana ya amar an bainal kafi wa nun gaisan mugisan bi gari bariyati jayyida Asrafi dainda ila wa basira Abdulin abdin itadabi wa tansuan awrada Wa kada salakat tariqatan wa dadal mu'minin Jam'an wa bil kamali qaribi ta'ada Wandurilan nuri nuri bi inayatik Wansur bi nawirul abab wa mahada Waghfir lana wali walidina waladina wa ikhwani wa ikhwatin wa amamin wa amatin wa akhwalin wa akhwalatin wa masayyikina Wa juwajina wa ababina wa ali wudina wa udi abayna wa dawkirana wa sabbit wa kayyakina Mina usona bidu wa manasalina manu adiru wada ونفوج من خير أمرنا بالشفاء رضاك بالجنات النعيم مقعدا ارحم عبدك ذا القدر العظيم واجعلنا من المرجوكين في دار الكرامة خلدا يا من وفق على خير الحسن جوارا بطيبة ردينا بقضائك مجردا ولوالديك اغفر وارحم كذا الدرية واسترنا باستقال الجميل معبدا وأسألك ما سلك من نبيك محمد من هيبان ولقر أنت المستعان إلى ممجدا والمجد هذا الخير أشهر البركة وجعل في إلم القبول ممعدا وأجب دعانا بهدك إلى اليقين والإيمان ولا أوسر الكتاب في أدرات ودات تليف معيدا وتقبل منا جميع دعونا بأهل الكمال من عبادك الصالحين أبدا وصلى الله على مولانا الصلاة والسلام على ديوان سعادتك هذا والآل وصحبه والذرية الطيبين عاجزا مانعا واسنا كان ملدا اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت وبارك لنا فيما آتيت وقنا برحمتك شر ما قضيت فإنك تقضي ولا يقضى عليك فإنه يذل من وليت ولا يجوز من عاديت تبارك ربنا وتعالى فالكلام بما قضيت نستغفرك ونتوب إليك ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك التواب الرحيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Fatihah.